Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, menjalani hari-hari ke depan, kita butuh BBN. B yang pertama tadi bekerja, sedangkan B yang kedua adalah berdoa. Karena bekerja dan berdoa itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bekerja saja tidak cukup, berdoa saja juga tidak cukup. Harus berdoa dan bekerja. Bagaimana dengan Rut? Apakah Rut juga berdoa? Ya, memang tidak ada kata doa atau kata berdoa yang bisa kita temukan di kitab Rut. Ketika Rut mau berangkat kerja pamitan sama Naomi, tidak diceritakan bahwa Rut berdoa terlebih dahulu. Ketika Rut sedang bekerja juga tidak disebutkan bahwa Rut berdoa. Ya, memang karena berdoa individual, tidak selalu harus dengan kata-kata yang terucap. Doa bisa diucapkan dalam hati yang penuh dengan iman, percaya, dengan penuh kesungguhan. Karena beratnya beban hidup terkadang membuat seseorang tidak mampu lagi berkata-kata. Banyaknya masalah yang menumpuk terkadang membuat orang tidak tahu lagi harus berkata apa. Orang tidak mampu lagi berdoa dengan bahasa kata-kata, hanya dengan bahasa air mata. Karena beban hidup yang terlalu berat. Bapak Ibu Saudara, Rut berdoa dalam diam. Isi doanya ada di dalam hatinya. Kita tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Seperti pagi hari ini, saya juga tidak tahu isi hati Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang sedang menjadi beban berat saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan pokok doa saudara saat ini. Tetapi percayalah, Tuhan tahu. Tuhan tahu isi hati kita. Ketika kita berdoa dalam diam-diam Tuhan bekerja. Ingat baik-baik saudara. Ketika kita berdoa dalam diam-diam Tuhan bekerja. Rut berdoa dalam diam dan diam-diam Tuhan bekerja. Menjawab doa-doa Rut. Diam-diam tanpa disadari oleh Rut, Tuhan menuntun langkah Rut. Dia bisa sampai tiba di ladang milik seorang tuan yang bernama Boas. Suatu keberuntungan yang luar biasa, tetapi itu bukanlah keberuntungan semacam orang main judi, keberuntungan bukan. Karena kebetulan saja tidak, tetapi itu adalah keberuntungan yang sudah direncanakan Tuhan. Karena Tuhan mau memelihara hidup umatnya. Tanpa disadari Rut, Tuhan menuntun langkah kakinya. Dan dia bertemu dengan Boas, seorang tuan yang baik hati. Seorang tuan yang penuh iman percaya dan rasa takut akan Tuhan. Seorang tuan yang saleh. Buktinya apa? Buktinya lihat di Rut pasal 2 ayat yang keempat. Bagaimana sikap Boas terhadap karyawan-karyawannya, terhadap pekerja-pekerjanya. Dikatakan di sana, lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Waduh, saya membaca kisah ini begitu terharu dan merasa ini sebuah kisah yang luar biasa. Karena ada seorang tuan, seorang bos, ketika dia itu datang ke ladang miliknya, ketemu sama pegawainya, ketemu sama buruh karyawannya, menyapa, tidak sekedar selamat pagi, selamat siang, tidak. Tetapi tuan itu mengucapkan ucapan berkat bagi karyawannya. Adonai Imachem, Tuhan kiranya menyertai kamu. Dan kemudian karyawannya membalas tuannya itu, Yevareha Adonai, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Saya membayangkan
Betapa indahnya seandainya itu dipraktekkan di lingkungan kerja, tempat usaha, ya, antara tuan dan hamba, antara bos, pegawai, pimpinan dan staf, saling mengucapkan kata-kata berkat. Loh, itu dahsyat, saudara. Saya percaya itu akan membawa atmosfer yang positif di lingkungan kerja, dan itu akan mendatangkan berkat Tuhan. Rut sungguh bersyukur karena Tuhan menuntun langkah kakinya hingga dia bisa bertemu dengan seorang tuan yang sangat baik hati dan penuh dengan belas kasihan. Seorang tuan yang kemudian Tuhan pakai untuk menjadi alat jawaban Tuhan atas doanya. Karena Rut dapat dikatakan merupakan gambaran dari seorang yang berada di strata paling rendah dalam masyarakat. Dia seorang perempuan, orang asing, janda, miskin lagi. Waduh, betul-betul seorang yang tanpa derajat di tengah masyarakat. Dan apa yang dibutuhkan oleh seorang seperti situasi Rut itu? Mereka membutuhkan yang namanya pengakuan. Mereka ingin diakui meskipun derajat sosialnya itu rendah, tetapi mereka juga ingin diakui bahwa mereka itu juga manusia. Mereka ingin diterima sebagai manusia dan tidak diperlakukan sebagai bukan manusia. Dan melalui Boas, Tuhan menjawab kebutuhan Rut itu. Karena di ayat yang ke-8 Boas itu menyapa Rut dengan kata anakku. Dan tidak hanya itu, di ayat yang ke-14 kalau kita membaca, Rut itu juga ngajak makan, Boas ya maksud saya, ngajak makan Rut dan juga pegawai-pegawai yang lainnya. Itu luar biasa, bayangkan bagaimana perasaan Rut pada waktu itu sebagai seorang yang begitu rendah, yang sebenarnya statusnya sangat rendah, tetapi seorang tuan besar, seorang bos besar yang bernama Boas memanggil dia dengan nama anakku dan mengajak dia untuk makan bersama dengan pegawai lainnya. Boas, tuan besar itu benar-benar menganggapnya sebagai keluarga. Ini sungguh jarang terjadi di dalam kenyataan hidup, Bapak Ibu Saudara. Dan tidak berhenti di situ. Melalui Boas, Tuhan juga mengabulkan doa Rut untuk dia mendapatkan perlindungan. Karena menyandang status sebagai perempuan, orang asing, janda, miskin, membuat Rut begitu rentan, terlalu mudah untuk dia itu menjadi korban kejahatan orang lain. Apa yang Rut harapkan pastinya adalah perlindungan. Dia tidak mempunyai kekuatan seorang laki-laki untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak mempunyai perlindungan hukum yang kuat karena dia adalah orang asing. Dia tidak memiliki perlindungan jaminan hidup karena dia adalah seorang janda. Dia tidak mempunyai perlindungan kekuatan ekonomi karena dia miskin. Ya, secara manusia, Rut tidak mempunyai apa-apa untuk diandalkan. Tetapi dia mempunyai satu yang bisa diandalkan, yaitu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, adakah engkau hari ini merasa tidak mempunyai apa-apa untuk bisa diandalkan dalam hidupmu? Maka andalkanlah Tuhan. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan. Oh, luar biasa. Siapa mengandalkan Tuhan, ada kekuatan yang dahsyat di dalam kehidupannya. Berlindunglah di bawah naungan kepak sayap Tuhan. Sekalipun bumi bergoncang, matahari tidak bersinar, di dalam Tuhan ada perlindungan, ada keamanan. Bapak Ibu Saudara, tidak berhenti di situ. Selain Tuhan melalui Boas memberikan pengakuan, perlindungan, Tuhan juga menjawab doa Rut dengan memberinya air yang seringkali itu menjadi simbol kehidupan. Di ayat yang ke-9b, jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Bapak Ibu Saudara, di mana ada air, di situ ada kehidupan. Dan melalui Boas, Tuhan memberikan peluang hidup bagi Rut. Dia bisa bekerja di ladang Boas untuk menjadi sumber nafkah bagi dirinya dan mertuanya. Pagi hari ini, kalau saudara bergumul mencari kerja, mencari nafkah, doa saya, Tuhan mempertemukan saudara dengan tuan-tuan yang baik hati. Amin.
Bagi saudara yang mempunyai tempat usaha, saudara yang diberi karunia Tuhan untuk menjadi seorang tuan, jadilah tuan yang takut akan Tuhan. Jadilah tuan yang penuh dengan belas kasihan. Maka doa saya, usaha saudara semakin Tuhan buat maju, meningkat, bertumbuh, semakin berkembang. Amin. Karena Tuhan berkarunia atas hidup kita.